Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bertemu kembali anak-anak. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah dan bimbingan dari Allah. Anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana sistem pernapasan pada hewan. Dan tentunya sebelum itu kita akan belajar bagaimana mencari informasi penting dari suatu teks. Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan yang menggunakan kata-katanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan unik untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Nah, coba ini. Ini sebuah teks. Nah, mari kita temukan informasi penting dari teks tersebut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan itu. Nah, dari teks ini anak-anak bisa kita buat mind mapnya. Nah, coba ini peta pikirannya ya. Itu bisa apa? Nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu. Jawabannya kan jelas jenis koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Nah, ini dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa kita ketahui informasi penting itu. Kita buat seperti ya. Kemudian kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, ini dari teks itu, dari pertanyaan ini kita bisa membuat mendapatkan informasi penting yang ingin kita peroleh. Nah, itu nanti kalian lanjutkan ya, nanti dengan tugas. Tadi tugas kalian nanti mengisi atau nulis informasi penting ada di bacaan itu. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Untuk selanjutnya coba kita amati gambar itu. Suasana pada gambar samping tampak segar. Itu ada hewan, ada anak-anak yang sedang bermain, ada pohon, ada bermacam hewan itu. Ya. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Kita makhluk hidup mesti bernafas menggunakan oksigen.
Nah, inilah sistem pernapasan hewan. Coba, cacing tanah itu bernapas dengan permukaan kulitnya. Serangga itu bernapas dengan trakea. Ikan bernapas dengan insan. Amfibi atau katak saat berudu bernapas dengan insan. Saat dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Reptilia melata, hewan melata, bernapas dengan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru dan dibantu pundi-pundi udara. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, sekarang cacing. Cacing itu mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dan udara dari udara. Coba itu lihat ya, kulitnya cacing itu ada kapiler. Nah, CO2 itu dikeluarkan ini dari kulit, kemudian oksigen disedot oleh kapiler itu tadi, dan terus itu pernapasan cacing. Kemudian kalau serangga bernapas menggunakan trakea, saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Itu gambarnya ya. Kemudian ikan itu bernapas dengan insang. Insang berbentuk lembar-lembaran tipis ini. Nah, jadi lembaran-lembaran insan ya. Kemudian lengkung insan, nah, itu berada di belakangnya sirip, yaitu telinga. Arah cairan aliran air, nah, itu masuk ke mulut ya. Dan terus air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insan terbuka. Terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Itu pernapasan ikan. Kemudian amfibi atau katak. Amfibi memiliki dua tahap hidup di air dan di darat. Ya, di air pada fase berudu bernapas menggunakan insang, di darat bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekarang reptil yang hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Sekarang burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara saat terbang. Burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara itu. Nah, ini berarti inhalasi itu kantong udaranya berisi. Kalau ekshalasi itu kantong udara kosong. Ya, paru-paru terisi. Ini cara bernapasnya ya. Kemudian mamalia itu menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Mamalia hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengganti udara. Seperti itu ikan lumba-lumba. Kemudian hiu itu mamalia. Anak-anak, demikian ya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
dan tetap semangat belajar. Silahkan dikerjakan tugas ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.